Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mujahid dan mujahidah, soleh dan soleha. Pada pagi hari ini kita kembali lagi bertemu untuk melakukan pembelajaran pendidikan agama Islam. Oleh karenanya, kita tidak lupa bersyukur pada Allah karena kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk melakukan aktivitas berupa pembelajaran pada pagi hari ini dalam kondisi sehat-sehat semua ya. Baik, hari ini Ustadz memperkenalkan diri. Nama Ustadz Aludin Merun, diamanahkan untuk memegang pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 1 dan kelas 2. Oke? Pertama kali kita bertemu di sini untuk melakukan pembelajaran, yakni hari ini kita belajar tentang pendidikan agama Islam, di mana materinya adalah salah satu surah yang ada di dalam Al-Quran, yakni surah pertama. Surat apakah itu? Mari kita lihat. Dia adalah surah Al-Fatihah. Ya, pasti Anda sekalian sudah tahu ya. Kalau rajin ke masjid, kalau sering sholat berjamaah, terutama maghrib, isya, subuh, pasti kalian akan mendengarkan imam sering membaca surah Al-Fatihah. Baik, kita lihat. Surah Al-Fatihah. Nih ya, kita mengenal dulu surah Al-Fatihah. Oke, yang pertama, surat Al-Fatihah artinya pembukaan. Ingat ya, surat Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Yang kedua, surah Al-Fatihah disebut juga Ummul Kitab. Biasa orang panggil Umi, panggil Ummun, ya, Ummah. Nah. Jadi surah Al-Fatihah disebut juga namanya Ummul Kitab. Yang berikut, Ummul Kitab itu artinya induk atau ibunya Al-Quran. Yang berikut, surah Al-Fatihah terdiri atas 7 ayat. Ya. Surah Al-Fatihah terdiri atas 7 ayat. Pasti Anda sekalian banyak yang sudah menghafal surah Al-Fatihah. Karena bisa jadi kita sering mendengar di masjid-masjid imam sering membacanya ya. Kalau sering sholat berjamaah. Oke, inilah surah Al-Fatihah. Coba, mari kita baca sejenak di surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Anda sekalian, silakan dihafal yang belum menghafalnya. Oke? Berikut pesan yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Apa saja? Kita lihat.
Yang pertama adalah bagaimana kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut, Allah Maha mengasihi semua orang, semua manusia, semua hewan. Jangankan manusia, bahkan hewan pun akan dikasih. Lihat rezeki. Allah tidak pernah memberi rezeki dengan cara memilih-milih. Orang Islam, orang Kristen, bahkan sampai hewan pun Allah mengasihkan rezekinya. Begitu hebatnya Maha Pengasih dan penyayang Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut, Allah hanya sayang kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, ini yang perlu kita bisa bedakan ya. Ketika Allah mengasihi rezeki, semua orang yang ada dalam dunia ini Allah kasih. Tapi sayangnya hanya pada orang-orang yang beriman padanya dan bertakwa padanya. Ya. Yang berikut, taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala dan sayang kepada sesama manusia. Jadi hubungan kepada manusia bagus, kepada Allah pun bagus. Disebut dengan hablum minallah wa hablum minan nas ya. Jadi kalau sayang pada Allah, maka harus juga sayang pada sesama manusia, sesama teman, sama orang tua, sama kakak, sama adik dan lain-lain ya. Oke, yang berikut adalah meminta pertolongan hanya pada Allah ya. Minta pertolongan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun, minta pertolongan, tidak boleh minta di belakang batu besar, di bawah pohon besar, di kubur-kubur keramat, nggak boleh ya. Jadi kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepadanya kita meminta pertolongannya. Oke? Oleh karena Anda sekalian, ketika dengan membaca Al-Quran, maka hati kita akan menjadi tenang. Jadi ketika lagi gundah gulana, lagi kurang enak, perasaan, lagi kesel ya, maka Allah menyuruh kita untuk senantiasa membaca Al-Quran, maka hati kita akan menjadi tenang ya. Yang berikut, dengan menghafal Al-Quran, ya, dia akan memberikan hadiah mahkota untuk orang tuanya di surga. Coba bayangkan, kita menghafal Quran bukan sekedar membaca saja akan hati menjadi tenang. Maka ketika menghafalnya, maka seorang anak akan menghadiahkan mahkota untuk orang tuanya di surga. Mau nggak masuk surga bersama orang tua? Nah, kalau mau bersama orang tua masuk surga, maka hafal Quran, hadiahkan mereka dengan mahkota kehormatan ya di surga kelak. Baik anak-anak sekalian, cukup sekian dan terima kasih. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat untuk diri kita agar kelak menjadi anak yang soleh, soleha, penghafal Quran yang cerdas. Kelak ini menjadi batu loncatan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ustaz akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.